Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang segi empat tali busur. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Diberikan sebuah gambar, lalu hitunglah A besar sudut U, B besar sudut ROT. Kita langsung saja menjawab soal bagian A. Untuk materi segi empat tali busur, ada salah satu sifat yang perlu kita ketahui. Di mana untuk sudut keliling yang saling berhadapan, sekali lagi, sudut keliling yang saling berhadapan itu kalau kita jumlahkan besarnya sama dengan 180 derajat. Nah, misalnya dari gambar ini, sudut keliling yang saling berhadapan, yaitu sudut U, oke, ditambahkan dengan sudut di depannya, yaitu sudut S, itu besarnya akan sama dengan 180 derajat. Sudut U yang akan kita cari. Ditambah sudut S sudah diketahui yaitu 114 derajat. Sama dengan 180 derajat. Maka sudut U akan sama dengan 180 derajat. Lalu positif 114 pindah ke kanan menjadi negatif 114 derajat. Sudut U akan sama dengan 180 derajat dikurang 114 derajat, maka hasilnya yaitu 66 derajat. Nah, seperti ini cara penyelesaian untuk soal bagian A. Lanjut ke soal bagian B. Tentukan besar sudut ROT. Perhatikan ROT. Oke. Nah, mungkin rekan-rekan masih ingat istilah sudut keliling dengan sudut pusat. Nah, di mana hubungan dari kedua sudut tersebut, perhatikan, sudut keliling itu nilainya sama dengan setengah dari sudut pusat. Atau boleh juga sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, di sini akan kita cari yaitu sudut ROT. Sudut ROT atau sudut pusatnya. Ingat tadi sudah disebutkan sudut pusat itu nilainya sama dengan 2 kali sudut keliling, yaitu 2 kali sudut U. Sama dengan 2 dikali sudut U sudah kita cari tadi, di mana besarnya yaitu 66 derajat. Maka sudut U di sini ganti dengan 66 derajat. Dan 2 dikali 66 kita peroleh hasilnya 132 derajat. Maka besar dari sudut ROT yaitu 132 derajat. Nah, ini dia jawabannya. Lanjut sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diberikan sebuah gambar, lalu hitunglah A besar sudut EFG. Perhatikan EFG. Lalu B besar sudut D. Selanjutnya besar sudut E. Oke, langsung saja kita mulai membahas untuk soal bagian A. Sudut EFG. Nah, mungkin rekan-rekan masih ingat dengan sudut berpelurus. Oke? Nah, di sini kalau kita perhatikan, sudut EFG dan sudut GFH itu mereka saling berpelurus. Ingat, sudut yang saling berpelurus kalau dijumlahkan itu besarnya 180 derajat. Maka di sini bisa kita tulis sudut EFG jika ditambah dengan sudut GFH itu nilainya akan sama dengan 180 derajat. Oke, ini untuk soal bagian A. Nah, sekarang perhatikan untuk sudut EFG. Ini yang akan kita cari. Lalu, sudut GFH ini sudah diketahui, di mana besarnya yaitu 95 derajat.
sama dengan 180 derajat. Maka sudut EFG sama dengan 180 derajat lalu positif 95. Pindah ke kanan menjadi negatif 95. Sudut EFG akan sama dengan 180 dikurangkan dengan 95. Kita peroleh hasilnya yaitu 85. Maka ini dia jawaban untuk soal bagian A. Lanjut ke soal bagian B, besar sudut D. Perhatikan. Oke, di sini kita tulis sudut EFG-nya besarnya 85. Oke. Nah, untuk soal bagian B. Pada soal pertama tadi sudah kami jelaskan, untuk materi segi 4 tali busur ada salah satu sifat yang perlu kita ketahui. Di mana sifatnya yaitu untuk sudut keliling yang saling berhadapan. Itu besarnya adalah 180 derajat. Untuk sudut D, oke, sudut D ditambahkan dengan sudut EFG yang bagian sini, oke, itu nilainya akan sama dengan 180 derajat. Ada yang tahu kenapa 180 derajat? Ingat, ini dikarenakan sudut D dan sudut EFG merupakan sudut keliling yang saling berhadapan. Dan itu nilainya sama dengan 180 derajat. Kita lanjut. Sudut D ditambah sudut EFG sudah kita peroleh tadi besarnya 85 derajat. Sama dengan 180 derajat. Maka sudut D akan sama dengan 180 derajat. Lalu positif 85 pindah ke kanan menjadi negatif 85. Lalu 180 dikurang 85. Kita peroleh hasilnya 95 derajat. Maka ini dia besar dari sudut D, yaitu 95 derajat. Nah, sekarang kita lanjut ke soal bagian C, yaitu besar sudut E. Oke, untuk soal bagian E, cara penyelesaiannya sama seperti soal bagian B tadi. Perhatikan, sudut keliling E ini dia berhadapan dengan sudut yang mana? Tentunya sudut bagian G. Nah, maka di sini bisa kita tulis sudut E, oke, ditambahkan dengan sudut G itu besarnya sama dengan 180 derajat. Sudut E yang akan kita cari. Ditambah sudut G sudah diketahui besarnya yaitu 73 derajat. Lanjut, sama dengan 180 derajat. Maka sudut E akan sama dengan 180 derajat positif 73. Pindah ke kanan menjadi negatif 73. Dan 180 dikurang 73 kita peroleh hasilnya yaitu 107 derajat dan ini dia jawabannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang perhatikan untuk contoh soal terakhir pertemuan kita kali ini, yaitu soal yang nomor 3. Diberikan sebuah gambar, lalu hitunglah A besar sudut V, B besar sudut WSU, C besar sudut RST. Perhatikan untuk soal bagian A. Oke, untuk soal kita kali ini kebetulan ada yang tinggal. Oke, ada dua buah garis. Garis pada WP dan garis pada PU. Nah, kedua garis ini menandakan kalau segitiga WPU ini merupakan segitiga sama kaki. Oke, nah, di mana jika sudut PWU bagian sini 34 derajat, maka sudut di bawah sini juga sama, yaitu juga 34 derajat. Kenapa? Karena segitiga ini merupakan segitiga sama kaki. Maka sudut bagian kaki dia sama besar. Oke, perhatikan untuk bagian A. Besar sudut V bagian sini. Ingat, ketiga sudut pada segitiga, kalau dijumlahkan, itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Maka di sini bisa kita tulis sudut PWU bagian sini ditambah dengan sudut WUV bagian bawah sini, lalu ditambah dengan sudut P. Oke.
itu jumlahnya akan sama dengan 180 derajat. Untuk sudut PWU besarnya yaitu 34 derajat. Ditambah sudut WUP juga sama, besarnya 34 derajat. Ditambah sudut P yang akan kita cari. Dia akan sama dengan 180 derajat. 34 ditambah 34, kita peroleh hasilnya 68. Lalu ditambah sudut V sama dengan 180 derajat. Maka sudut P akan sama dengan 180 derajat. Lalu positif 68 pindah ke kanan menjadi negatif 68. Sudut V sama dengan 180 dikurang 68. Kita peroleh hasilnya yaitu 112 derajat. Dan ini dia besar sudut P-nya. Sekarang kita lanjut untuk soal bagian B. Besar sudut WSU. Perhatikan WSU bagian sini. Nah, untuk sudut WSU ingat kembali sifat dari sudut keliling yang saling berhadapan. Sudut WSU dia berhadapan dengan sudut yang mana? Tentunya sudut P ini. Ingat, kedua sudut ini yang saling berhadapan, kalau kita jumlahkan besarnya yaitu 180 derajat. Maka di sini bisa kita tulis sudut WSU yang akan kita cari, kalau dijumlahkan dengan sudut V itu nilainya akan sama dengan 180 derajat. Lanjut, sudut WSU ditambah sudut V yang besarnya sudah kita ketahui tadi 112 derajat. Akan sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut WSU akan sama dengan 180 derajat. Lalu positif 112 pindah ke kanan menjadi negatif 112. Dan 180 dikurang 112 kita peroleh hasilnya 68. Dan ini besar dari sudut WSU. Nah lanjut, sekarang kita masuk untuk soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini bagian C. Yaitu besar sudut RST. Perhatikan RST. Oke, kalau ini paling mudah. Untuk sudut RST dengan sudut WSU. Ada yang tahu apa hubungan kedua sudut ini? Ya, kedua sudut ini adalah mereka saling bertolak belakang. Di mana untuk sudut yang bertolak belakang itu mereka sama besar. Maka untuk sudut RST akan sama besarnya dengan sudut WSU. Di mana besarnya yaitu 68 derajat. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.